Yang mereka mau, terorisnya ulama. Masya Allah. Halo hai, bertemu kembali di channel Movie Win, nonton movie sambil minum Win. Pada video ini, saya akan bahas satu film yang tidak boleh ditayangkan lagi di bioskop, karena tema cerita yang berhubungan dengan paham negara dan dianggap terlalu sensitif. Bahkan, film ini hanya bertahan selama 1 minggu di layar kaca bioskop. Film ini berjudul Alif Lam Mim, dengan ditampilkannya ketiga tokoh utama bernama Alif, Lam, dan Mim. 3 sahabat dari satu perguruan silat yang dibesarkan bersama di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Alif memilih untuk menjadi seorang aparat negara, lantaran dirinya mempunyai ambisi dalam membasmi kejahatan. Keinginan Alif menjadi aparat penegak hukum sebenarnya dilatar belakangi kematian kedua orang tuanya akibat serangan teroris. Kemudian, Lam lebih memilih menjadi seorang jurnalis, dan mempunyai ambisi untuk menyuarakan kebenaran melalui tulisan, dan menjadikan dirinya mata dari rakyat. Sementara Mim yang bijak memilih mengabdi menjadi pengajar dan menetap di Ponpes Al-Ikhlas, yakni untuk mengabdi kepada kiai dan memajukan pondok. Di 36, di mana Indonesia saat itu baru mengalami revolusi pasca terjadinya Perang Saudara. Pada saat itu, agama dianggap musuh berbahaya oleh negara, dan seringkali agama dijadikan kambing hitam dari suatu konflik yang terjadi. Diperlihatkan Jakarta pada tahun 2015, peristiwa terjadinya bom bunuh diri di salah satu klub di Jakarta, yang mengakibatkan korban mencapai 150 orang. Kerusuhan dan kekacauan ini berangsur-angsur meningkat hingga tahun ke tahun. Hingga ada sebuah video amatir di dunia maya. Rekaman tersebut menunjukkan pembunuhan anggota dari berbagai komunitas agama garis keras yang dilakukan oleh aparat negara. Pasca terjadinya hal tersebut, sontak masyarakat dari berbagai komunitas turun ke jalan untuk mengecam aparat negara untuk tidak diperbolehkan menggunakan peluru tajam dan digantikan dengan peluru karet. Pada tahun 2036, kembali ke Alif, yang kini telah menjadi letnan dari Kesatuan Gerakan Anti Teror. Alif bersama dengan rekannya melakukan penggerebekan suatu kelompok mafia kriminal yang dipimpin oleh Mr. Sunyoto. Kapten Rama berniat memakai peluru tajam dalam melakukan operasi penggerebekan. Namun Alif menolak dan memilih maju sendirian menghajar satu persatu anak buah Mr. Sunyoto. Saat sebelum ditangkap oleh Alif, Mr. Sunyoto ingin memberitahukan sesuatu kepada Alif. Namun belum sempat bicara, terdapat tembakan yang menembus tepat ke kepala Mr. Sunyoto dan mengakibatkan ia tewas di tempat. Sesudah kejadian tewasnya Mr. Sunyoto, Alif dipanggil oleh atasannya yaitu Kolonel Mason. Kolonel Mason menyampaikan bahwa Alif terdakwa dalam tewasnya Mr. Sunyoto dan ditemukannya selongsong peluru tajam di TKP. Ini akan masuk ke dalam pelanggaran hak asasi berat, dan bukan hanya penurunan pangkat, tetapi bisa jadi sampai dengan kurungan penjara. Alif menyangkal hal itu karena bukan Alif yang melakukannya. Tapi untuk sementara waktu, Kolonel Mason memberikan skor selama 2 minggu kepada Alif. Di perjalanan menuju ke rumah, Alif teringat kembali kenangan masa lalunya saat remaja dulu di Padepokan Silat. Ada sebuah insiden di mana rumah Alif dibakar oleh suatu komunitas teroris. Kedua orang tua Alif pun harus tewas. Dan saat ingin melihat keadaan orang tuanya, Alif ikut terkena tembakan di bahunya. Saat tiba di depan pintu rumahnya, Alif menyadari bahwa pintunya telah dibobol seseorang. Alif perlahan masuk dengan memegang pistol di tangan untuk berjaga-jaga. Lalu, muncul seseorang menggunakan jaket hitam dan langsung menyerang Alif. Keduanya bertarung jarak dekat. Seseorang ini ternyata adalah sahabat Alif yaitu Lam. Lam seringkali membantu Alif untuk mencarikan segala informasi para keluarga korban yang terbunuh oleh Alif dalam menumpas kasus kejahatan. Untuk kali ini Lam memberikan sebuah data yang berisi informasi tentang Laras. Laras adalah kekasih Alif di masa lalu. Mereka sudah berpisah sejak 12 tahun 4 bulan 21 hari. Dari data pemberian Lam, Alif langsung mencari keberadaan Laras dan menemukan Laras sedang dicegat oleh sekelompok preman. Melihat hal itu, Alif langsung bergegas membantu Laras untuk menghajar preman tersebut.
Setelahnya, mereka pergi mengobrol di sebuah restoran untuk mengingat kembali tentang masa lalu mereka. Laras menceritakan bahwa ia adalah istri dari bos mafia yang dibunuh Alif saat misi operasi penggerebekan yaitu Mr. Sunyoto. Alif berencana hendak mengajak balikan Laras, tetapi justru Laras menolaknya dan langsung pergi meninggalkan Alif. Berlanjut di tempat loker, Alif menerima sebuah notifikasi dari Laras yang mengajak bertemu di Candi Cafe, di mana itu adalah tempat Laras bekerja. Alif diberitahu rekannya bahwa mereka mendapatkan misi operasi penumpasan teroris berjubah agama di Distrik 9. Ternyata Distrik 9 yang dimaksud itu ialah Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Misi ini dipimpin oleh Letnan Bima. Setibanya di pondok, mereka terkejut atas sambutan dari seorang pria berjubah, yang tidak salah lagi, itu adalah Mim sahabat Alif. Mim tidak gemetar sedikit pun menghadapi mereka semua. Dengan gagah berani, Mim mengalahkan semua pasukan itu, terutama Letnan Bima yang terluka cukup parah. Di Distrik 7, tepatnya di kantor jurnalis bernama Libernesia tempat Lam bekerja. Lam dipanggil dan diberi selamat atas artikel tentang masyarakat pribumi Atambua yang berhasil masuk nominasi award ke dalam jurnalis terbaik. Saat itu juga, Lam ditelepon oleh pihak sekolah dari anaknya Gilang yang membuat ulah kembali. Gilang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam dunia IT, hingga mampu meretas server sekolahannya dengan bermodalkan HP. Setibanya Alif di Candi Cafe, membuat Laras terkejut atas kedatangan Alif. Alif pun menunggu di kursi sampai Laras selesai bekerja, kemudian datang 3 orang yang memakai baju gamis, dan ingin memesan makanan. Bukannya melayani pembeli, pelayan kafe itu malah hendak mengusir mereka. Dikarenakan peraturan di kafe tersebut melarang adanya obrolan dan kostum yang berbau religi. Alif mendekati ketiga orang itu dan meminta pengertiannya agar menaati peraturan yang ada, untuk pergi mencari makan di tempat yang lain. Tak berselang lama pelayan itu menemukan tas dari 3 santri tadi telah ketinggalan. Mengetahui hal itu, Alif berlari keluar untuk memanggil orang tersebut. Tiba-tiba, ada ledakan bom yang berasal dari dalam kafe. Tak lama pihak kepolisian datang di TKP untuk melakukan penyelidikan. Lam yang ada di sana, memfoto 2 botol parfum Alatar yang ditemukan oleh tim forensik di tempat kejadian. Besoknya, Lam mulai menuliskan mengenai kejanggalan atas ledakan bom di Candi Cafe kemarin, contohnya seperti aparat mengklaim bahwa hilangnya data rekaman CCTV karena ledakan bom yang menghancurkan ruang server, padahal server di tahun 2036 sudah tanpa physical server, dan hanya dengan cloud system saja. Aparat juga menyatakan bahwa ledakan bom itu bersumber dari sebuah tas dokumen milik 3 santri yang ketinggalan. Logikanya ada 2 aparat yang keluar dari ruangan atasannya. Lam pun bergegas ke ruangan atasannya itu, untuk menanyakan apa maksud kedatangan 2 aparat tadi. Atasan Lam pun mengatakan kalau peledakan bom di Candi Cafe, sudah rilis secara online dan dibuat oleh rekannya. Kronologi yang diberitakan pun sangat simpel dan terlalu menyudutkan agama. Lam yang merasa mempunyai clue baru, dan ingin mengejar fakta sesungguhnya, justru ditolak mentah-mentah hanya karena Lam masih sholat sehingga dinilai tidak bisa kooperatif dalam membuat berita tentang agama. Lam hanya diberi 2 pilihan, yaitu berhenti mengusut kasus ini dan pergi ke Bromo, atau resign dari kantor Libernesia. Di basement, Lam didekati oleh orang misterius yang memasukkan flash disk ke saku jaketnya, namun Lam mengetahui hal tersebut sehingga aksi pertarungan pun terjadi. Di saat orang misterius itu hendak naik ke motornya, Lam langsung mendorongnya dan diketahui ternyata orang tersebut adalah Laras. Laras mengatakan bahwa di dalam flash disk itu terdapat informasi tambahan untuk mengungkapkan kebenaran ledakan bom yang terjadi di Candi Cafe. Saat di rumah, Lam menceritakan masalah kecurigaannya atas kasus pengeboman kemarin, ada kaitannya dengan pondoknya Mim, karena istri Lam adalah sepupu dari Mim. Ditemukannya parfum Alatar, makin memperkuat argumen Lam, karena hanya pondok pesantren Al-Ikhlas yang memproduksi parfum itu. Lam juga memberitahukan bahwa atasannya menginginkan Lam berhenti untuk mengusut kasus ledakan bom di Candi Cafe. Karena atasannya tidak mau pemberitaan yang berbeda di media, antara kantornya dan versi aparat. Yang mereka mau adalah menggiring opini bahwa terorisme dilakukan oleh ulama. Atasannya hanya memberikan 2 pilihan, yaitu berhenti mengusut kasus tersebut, atau resign. Ternyata percakapan itu didengar oleh Gilang yang hendak mengambil air minum.
Di pondok pesantren, para aparat yang terluka parah akibat berhadapan dengan Mim waktu itu, sedang menjalani perawatan medis di sana. Dikarenakan Letnan Bima yang mengalami luka cukup parah, sehingga Pak Kiai memutuskan untuk melakukan operasi. Tidak lama kemudian, datang para aparat yang dipimpin oleh Kapten Rama, mengepung pondok, dan ingin menangkap Pak Kiai. Namun Mim dengan gagah berani, keluar untuk menghadapi para aparat tersebut. Di kantor kepolisian, Kolonel Mason memanggil Alif, dan memberi dokumen atas keterlibatan pondok pesantren Al-Ikhlas dalam kasus pengeboman di Candi Cafe. Kolonel Mason juga menjanjikan, jika Alif berhasil untuk menangkap kiai tersebut, dakwaan atas kasus pembunuhan Mr. Sunyoto akan didrop oleh Dewan Pengawas. Hal ini berarti bahwa Alif harus menghadapi Mim, sahabat akrabnya sejak dulu di pondok. Mim mengatakan kepada Alif bahwa kabar keterlibatan pondok adalah fitnah. Akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh Pak Kiai. Pak Kiai menanyakan tentang adakah surat penangkapan dirinya. Setelah membacanya Pak Kiai langsung menyuruh Alif untuk menangkapnya.